Halo, 1, 2, 3. Halo. Halo. Tes, tes 1, 2, 3. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para duyufullah, duyufur rahman, duyufur rasul, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah, travel Musdalifah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita ke hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu panjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Musdalifah rahimakumullah, mohon maaf kalau suara saya kurang jelas ya, agak serak ya, biasalah musim-musim Isra Mi'raj niku. Jadi perkenalkan, kemarin manasik pertama, manasik kedua sudah diisi oleh Ustadz Abdullah Sulan. Ini kita manasik ketiga. Nanti ada lagi manasik terakhir keempat langsung di halaman Masjid Nabawi di Madinah. Nah, biar nikmat nanti ya. Ini ketiga. Nah, sila Pak. Anda apa dulu ya? Perkenalkan, nama saya Athoillah. Nah, kalau di media sosial dikenal Ustadz Sahrukan gitu ya. Rumah saya Pondok Pesantren Al Jihad. Jadi rumah saya ini bersusun nih. Bersusun ini rumah saya di mama saya. Nah, jadi saya keponakannya. Saya SD 30 Gang Jarak, SMP MTSN Sanawiyah 1 Sungai Bangkong, aliyahnya Pesantren Mambol Ulum Bata-Bata. Itu ada kawan saya satu pondok tuh, Bang Busri. S1-nya Dalwa sama dengan Ustadz Sulan. Setelah S1 saya lanjutkan lagi studi di Tarim Hadramut Yaman, di negara Yaman dengan Ustadz Abdullah Sulan juga, sama-sama mondok di Yaman. Alhamdulillah haji pertama kali tahun 2008, umroh, dan sampai sekarang ini baru datang seminggu yang lalu. Insya Allah 2 hari lagi berangkat lagi bersama para turun mungkin sekitar 12 derajat, cuma masih dingin. Ditolong usahakan bawa jaket, apalagi di Madinah. Kita ini kan pertama kali ke Madinah, di Madinah tuh lebih dingin daripada di Mekah. Di Taif juga, nanti kita insya Allah kalau jadi, tapi tidak pasti ya, kalau jadi ada program ke Taif, itu perjalanan kurang lebih dari Mekah ke Taif kurang lebih 2 jam, itu lebih dingin lagi. Nanti kita juga akan singgah di kota Jeddah, dingin lagi. Jadi usahakan ya kalau tidak kuat, tidak usah, kalau tidak kuat dingin pakai jaket. Tolong dilihat ya, ini itinerary atau program perjalanan kita sama dengan yang saya berangkat kemarin, sama. Berangkatnya baliknya sama programnya. Jadi bersyukur kita ya dapat Jumat 2 kali di sini nih. Di Madinah 1 kali, di Mekah 1 kali. Jarang-jarang ada orang umroh 2 kali. 2 kali Jumat di Mekah Madinah jarang. Biasa 1 kali ya. Ini bersyukur Bapak Ibu ya. Berkah. Jadi pertama kita berangkat insya Allah 2 hari lagi hari Kamis, yaitu tanggal 6 Februari. Tolong dilihat jamnya. Jam 6.30 semua jamaah Musdalifah berkumpul di Bandara Supadio. Jadi yang rumah dekat-dekat di kota boleh berangkat dari rumah jam setengah 6 udah berangkat. Kalau rumah jauh diharapkan lebih awal lagi. Ya jangan dari kota jam 6, tak usah. Takut gini, saya ini pernah kena saya udah pengalaman. Ya pas macet. Untung tidak terlambat. Itu pun nyampe di situ langsung masuk pesawat. Ya lebih bagus kita basi. Ini bukan perjalanan dekat nih, bukan dekat. Ya kalau cuma Jakarta nyaman, ini main luar negeri nih. Kalau sampai kita terlambat, gara-gara kita terlambat ujung-ujung habis bisa berangkat. Ya jadi usahakan kalau bisa sholat subuh di bandara lah. Ya tapi tidak usah lah, habis sholat subuh boleh yang dari dekat-dekat ya. Jadi jam 6.30 sudah berada di bandara. Nanti insya Allah di bandara akan kita bagikan ID card atau kalung. Ya jangan sampai kalungnya hilang. Tinggal di Mekah itu namanya Ustadz Hosnan. Ya dengan Ustadz Abdul Rahim, 2 orang. Yang dari sini saya dengan Ustadz Abdullah Sulan. Di situ ada nomor beliau. Jadi andaikan para jamaah terutama yang tak pandai HP, ya kayak emak saya ini, kan tidak punya HP tapi tidak pandai main, cuma pandai ngangkat ya.
jadi kita jangan gengsi, jangan malu. Enggak tahu tapi gengsi ya, tak usah. Jangan malu. Ingat ya, mulai hari ini sampai seterusnya sampai kita mati. Ini keluarga kita. Ya, semua keluarga. Enggak ada orang Pontianak membawa kebudayaan, ada semua keluarga. Senang sama-sama senang, susah sama-sama susah. Ya, jangan dia bukan maku, bukan paman aku, apa pula aku bantu dia, tak boleh. Mungkin ada nanti kawan kita yang udah tua, barang berat amat terseok-seok dia, kita bantu. Ingat ya, kalau kita bantu kata Nabi Muhammad, barang siapa mempermudah urusan saudara sama muslim, Allah permudahkan urusan dia. Tapi kalau sebaliknya, dia mempersulit, cuek, Allah cuek juga. Ya, makanya ini keluarga kita semua ya, senang sama senang, susah sama susah. Jadi andai kan nanti ada yang sesat bukan cuma di luar hotel, kadang-kadang di dalam hotel sesat. Iya, saya pernah dibawa jamaah, ikut saya antar makan. Ya, udah antar makan, ya saya mau naik ke kamar. Ketika saya keluar dari lift, saya kira dia ngikut saya keluar. Sekali saya noleh, lift tertutup dah. Ngikut ke atas dia. Itu ada kali setengah jam sesat di dalam hotel, karena dia tak tahu nomor, tak tahu apa, tak bawa kalung. Bingung, untung akhirnya lama-lama ketemu dengan kawan jamaah, dibawa lah ke kamarnya. Jadi kemana pun keluar kamar, apalagi keluar hotel, wajib pakai kalung. Andai kan sesat dan bapak ibu tidak punya HP, tidak bawa HP gini, tenang, cari orang Indonesia. Setiap 1 kilan ketemu orang Indonesia. Setiap 1 kilan, saking banyaknya orang Indonesia di situ tuh. Nah, ketemu, tanya, terutama orang Indonesia yang muda-muda, tanya, dek, tolong telepon Ustadz, saya teleponkan dek. Nah, nanti ditelepon tuh, video call. Ustadz, biasa gini ya, ini jamaah Ustadz tuh. Oh iya. Tolong arahkan kamera, diarahkan dinding. Oh, saya tahu. Oh, ini daerah sini. Udah, diam di situ, jangan bergerak. Diam di situ, saya jemput. Kalau kata saya diam di situ, jangan lari. Pernah saya suruh tinggal situ, baru jemput, nyampe situ hilang lagi. Degil kau nih. Ya, jadi kalau kata saya tunggu walaupun 1 jam. Ya tunggu ya, tetap itu ya. Andai kan berdua suami istri. Koper besar kan 2, koper kecil 2, koper besar 2 dibagasikan, koper kecil 1 nih, yang 1 mungkin mau diisi makanan, penting juga dia makanan di perjalanan, karena kita di Jakarta tuh agak lama. Jakarta tuh sekitar dari jam 2 sampai jam berapa tuh di bandara. Pokok lama lah gitu tuh, take off Jakarta jam 4 lama ya. Nanti di bandara Jeddah kita juga nunggu sekitar 2 jam di situ tuh, pokok lama. Boleh koper kecil, yang berdua ya, yang satunya bagasikan, yang satunya musik. Kue ke apa suka, boleh sila bawa. Obat juga penting nih, obat. Ya, obat yang sering penyakit jamaah ini 3 penyakit. Banyak. Demam, batuk, pilek, ini penyakitnya. Ini rata-rata nih, demam, batuk, pilek. Ada lagi mencret, tak cukup makanan, atau tak bisa berak. Ada tuh banyak tak bisa berak. Belilah obat apa tuh yang bisa terberak di ratu. Ada obat tuh diminum bisa berak. Dulkolak, beli itu. Ya. Atau mungkin ada penyakit darah tinggi, punya obat yang cocok, beli. Jangan beli di sana. Oh, di sana harga obat naudzubillah. Saya pernah bawa jamaah, suaminya polisi, istrinya polisi, dua-duanya polisi. Anaknya kecil umur 6 tahun. Anaknya kena penyakit batuk-batuk. Pak Ustadz, antar saya beli obat. Anak saya batuk. Alah, batuk udah lebah, biar nanti sembuh banget saya. Maksud saya biar tak keluar banyak. Mahal sini obat tak apa Ustaz. Saya bawa ke apotek, dimaksa kan? Saya bawa, saya balik bonnya lah. Bayar bang, berapa Ustaz? 1,5 juta duit kita. 2 butir obat batuk 1,5 juta. Itu makan orang kaya kan? Dibayar kena dia. Saya bilang bang, iya aja lah. Bayar batuk 1,5 juta. Hati-hati ya, bawa obat yang murah generik tuh, paracetamol, antalgin, kalau batuk GG atau ambroxol, yang murah-murah aja. Ya, tapi ingat jangan bawa untuk seorang, nggak ingat, dah berlebih kan. Nggak ada rugi kita sedekah ke orang tuh, takut-takut ada kawan kita tak bawa, dapat pahala besar tuh. Ya, kalau di Madinah pahalanya 1.000, kalau di Mekah pahalanya 100.000. Ya, bawa agak banyak sedikit. Nanti kan balik kan bisa kita pakai lagi. Terus jam 7.40 menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Jam 8.40 take off Pontianak menuju Jakarta, take off terbang. Jadi kita terbang dari Pontianak jam 8.40. Jam 10.20 tiba di Jakarta, istirahat. Jam 14 jam 2. Jadi jam 10.20 ini kita istirahat sampai juga jam 2 nih, sampai jam 14.00 jam 2 jamaah berkumpul di Bandara Keberangkatan Internasional Terminal CGX Jakarta. Di sini dibagikan pembagian paspor, ya boarding pass dan tiket.
pengarah teknis dan lain sebagainya. Jadi di Jakarta paspor kita nanti akan dibagikan di Jakarta, Bapak Ibu. Kalau udah saya berikan paspor kepada jamaah sekalian, itu artinya tanggung jawab jamaah. Sebelum saya beri, ketika saya pegang itu tanggung jawab saya kalau hilang. Kalau udah saya berikan jamaah, hati-hati kalau udah saya bagikan, jangan masih dilihat-lihat, takut lupa, disimpan di kursi. Kalau kata saya paspornya boleh lihat cepat, langsung masukkan tas. Makanya ada tas paspor. Ada kan dapatkan tas selempang tuh. Nanti tas selempang tuh gunanya untuk paspor, untuk duit, untuk barang berharga. Tapi ingat, kalau nyampe di sana, kalau menyelempangkan tas jangan selempang belakang, kena silet. Jangan selempang samping, selempang depan terus. Ingat ya, di sana bukan semua Abu Bakar, ada Abu Jahal, Abu Janda pun ada di situ. Abu-abu banyak. Ya, makanya hati-hati. Selempangkan ke depan tas paspor. Terus jam 16.00 take off terbang dari Jakarta menuju Madinah menggunakan air. Terus jam 22.10 tiba di bandara internasional. Jam 22.10 nih berarti lebih cepat jamnya di sini 4 jam daripada sana. Berarti kalau di sana jam 10, di sini jam 2 malam. Sekarang di sini jam setengah 10, berarti sana jam setengah 8. Setengah 7. Setengah 5. Setengah 10 ya. Pokok tambah 4. Sekarang jam setengah 10. Berarti sekarang jam berapa nih? Setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9. Berarti setengah 7. Di sana setengah 7. Baru selesai sholat subuh. Di sana azan subuh jam 6. Jam 6 kurang 10 menit azan subuh. Ya, jadi kita tidur puas kalau tidur malam itu 4 jam. Karena musim dingin, kalau musim dingin di sana waktu malam panjang, waktu siang pendek. Kalau musim panas di sana waktu siang pendek, waktu malam pendek, waktu siang panjang. Di sana di Arab ada 3 musim. Kebetulan saya dulu mondok di sana. Ya, ada 3 musim. Musim panas, sekarang musim dingin, musim semi. Musim semi ini kayak di Indonesia, enggak panas, enggak dingin. Terus nanti di Jeddah, Bandara King Abdul Aziz. Bukan. Kita mendarat di Bandara Madinah. Ya, bukan di Jeddah. Baliknya kita dari Jeddah. Mendaratnya kita di Madinah. Alhamdulillah enak kita di Madinah dulu. Jadi kita beradaptasi dulu 5 hari, baru setelah itu kita ke Mekah. Kalau untuk berangkatan yang tanggal 27 ini kan ada berangkat lagi. Tanggal 23 ada berangkat travel Musdalifah nih. Tanggal 27 juga ada berangkat. Yang tanggal 27 itu mendaratnya di Jeddah. Langsung ke Mekah, itu sakit. Ngapa pula? Di pesawat kita 10 jam. Ini 10 jam ya dari Jakarta pun Mekah nih udah 10 jam, udah itu turun masih nunggu koper, cek paspor 2 jam. Berangkat perjalanan dari Jeddah ke Mekah 1 jam, istirahat di hotel 1 jam, langsung tawaf sa'i. Tak ada istirahat, langsung ke kapal. Nah, kalau kita tak ada nih, kita di Madinah loh 5 hari beradaptasi loh. Ya tak adaptasi loh, kayak gini Arab nih. Nah, baru setelah 5 hari kita akan ke Mekah, baru akan melakukan tawaf dengan sa'i. Tawaf dengan sa'i ini sakit Pak, kurang lebih 3-4 jam prosesnya, jalan kaki. Hanya ada istirahat sebentar ya, sholat sunnah ada mungkin setengah jam. Selain itu jalan semua. Nggak ada ya Pak Ustaz, tunggu sebentar ya, kaki sakit Abu Jud, tak ada. Ngapa tak bisa? Semenit, tak ada semenit pun tak boleh. Ngapa pula? Diusir kena polisi. Kalau kita ngerem di belakang didorong gini makanya nanti andaikan ada jamaah yang tak kuat, kira-kira tak kuat nak tawaf sa'i, nanti cepat lapor saya, nanti sewa roda untuk tawaf sa'i. Ada yang dorongkan petugas sana. Harganya 1,5 juta langsung bayar. Itu dijemput dari hotel, dibalikkan lagi ke hotel. Ya, cuma tidak ikut rombongan. Tapi mudah-mudahan semuanya sehat ya, bisa jalan semuanya. Nah, jadi nanti kita di bandara Jeddah tuh kita kurang lebih 2 jam, di bandara Madinah kurang lebih 2 jam. Nunggu cek paspor itu sekitar hampir 40 menit. Ya, juga nunggu koper keluar. Sekitar 2 jam. Sekarang kemarin yang minggu lalu saya umroh, Masya Allah itu sama dengan haji. Manusia ramainya sama dengan haji, sangat padat sekali. Baru saya telepon kawan saya untuk kita besok nih, gimana? Sama. Masya Allah, pokoknya tawaf yang biasa kalau bulan lain saya berangkat bulan sebelumnya itu enggak, tawaf tuh kita bisa ini Ka'bah kita bisa tawaf dekat-dekat sini. Bulan lalu, yang minggu lalu enggak bisa dekat-dekat sini begini ya. Ngapa? Ketika saya mepet, ayo jamaah kita mepet kiri dekat Ka'bah. Baru mepet jamaah, kena tekan, mundur lagi, mepet kanan lagi. Kasihan jamaah, karena kita jaga keselamatan jamaah, karena ini rombongan. Terus
Hari keesoknya hari Jumat. Hari Jumat hari kedua 6.15, lihat jamnya ya. 6.15 sampai 7.15 makan pagi di hotel. Masalah makan nih travel Musdalifah alhamdulillah ya, kalau masalah makan jamaahnya masya Allah. Kadang-kadang mohon maaf ada travel lain jamaah lain ya Allah itu kan makan tidak dijatah. Sila mau makan ngambil ayam 10 buti pun boleh, tapi dihabiskan. Ini kadang-kadang mohon maaf ada orang ngambil ayam 5 buti dimakan 2 buti, 3 butinya udah kotor-kotor udah campur nasi. Di sana ndak ada orang mau bekas orang. Beda di sini ayam pun kita makan ayam paha separuh, mereka kan suka dia. Di sana tak mau, walaupun ayam masih bagus, tapi tahu di bekas orang, tak mau di sana. Sana negara kaya, bukan kayak kita nih. Ya di sini kita beri ayam bekas apa, yang penting lauk ayam. Ya makanya di sana tolong para jamaah sekalian ya, makan 10 kali nambah boleh. Ngambil jak makan, nambah ayam 2 potong boleh, udah kenyang, mau nambah lagi boleh. Yang penting dihabiskan. Ingat kata Allah, innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir suka berlebih-lebih ya, tidak dimakan lebih-lebihnya tuh apa kata Allah? Kanu ikhwana syayatin, mereka teman-temannya setan. Makanya gitu jangan pula dianggap teman setan. Maka kalau makan tuh dihabiskan. Boleh nambah 10 kali boleh. 10 kali tidak apa-apa. Masya Allah kalau yang hotel kita yang di Mekah ini namanya Grand Al-Masa. Oh makanannya Masya Allah mewah makanannya ya. Kalau yang di Madinah namanya Hotel Nada Salam. Ya makanannya enak, sambalnya saya paling suka. Terus jam 7.30 sampai selesai pengenalan lingkungan sekitar Masjid Nabawi. Ini kondisional. Ya hari Jumat ini makanya di belakang tuh diberi bacaan ya, diberi bacaan program perjalanan umroh yang terakhir di belakang sekali nomor 3 tuh di Arab Saudi sewaktu-waktu dapat berubah. Ya, makanya enggak pasti ikut ini programnya. Kalau terbangnya tak berubah. Program perjalanan ini bisa jadi yang hari Jumat nanti kita pindah hari Sabtu, yang hari Sabtu kita pindah hari Ahad. Tapi tetap ada. Cuma enggak pasti harinya. Tergantung enggak pernah 3 kali bisa. Sekarang enggak. Sekali penerbangan, sekali umroh hanya 1 kali jatahnya. Itu pun harus pakai surat izin namanya tasreh. Kalau laki-laki surat izinnya langsung keluar, rombongan langsung keluar, berangkat sama-sama. Yang sakit ibu-ibu kemarin, yang keluar 3 orang izinnya. Nah, umpama 3 orang izinnya keluar jam 10 malam, 3 orangnya jam 12 malam, 3 orangnya jam 2 malam, yang lain belum keluar izinnya. Belum keluar Pak. Apa tak beneng? Yang sakit kita ngantar, saya ngantar jam 10 ngantar. Masuk pintu masuk ada ustazah, balik hotel, balik istirahat bentar ngantar lagi 3. Kalau rombongan enak set sekali antar selesai. Ujung-ujungnya separuh yang masuk ke rombongan, separuhnya enggak. Bingung kita Pak. Jamaah, Ustaz gimana nih Ustaz? Ya sebenarnya kita enggak salah. Bukan travel yang salah. Kenapa? Yang punya negara bukan travel. Ya, yang punya aturan siapa? Luar negeri kan. Kalau saya punya aturan tetap saya lolos kan semua. Kayak kemarin delay pesawat tuh yang nak balik delay 4 jam. 4 jam. Yang sebenarnya kita nyampe Pontianak jam setengah 8, itu nyampe jam setengah 11 malam. Setengah 11 malam kemarin delay. Jamaah Ustaz kok bisa delay gini? Saya bilang Bu, yang punya pesawat bukan saya. Andaikan saya yang punya pesawat Bu Pak, saya jemput Bapak Ibu depan rumah. Kalau yang punya saya turunkan depan rumah satu-satu gini ya. Sama gak tadi tuh yang andaikan yang punya surat izin masuk raudah saya keluarkan izin tuh. Kalau perlu bukan ibu, orang sekampung saya beri masuk semua. Cuma yang punya izin bukan saya, urusan negara, ya mau diapakan lagi? Kita udah masukkan data semua paspor visa, cuma keluar. Ujung-ujungnya alhamdulillah hampir balik, hampir berangkat ke Mekah, baru sisanya keluar. Itu pun sikit-sikit, 2 orang. Ya dapat 3 jam 4 orang. Ya Allah memanglah. Mudah-mudahan nanti nih, yang berangkat kita mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya langsung barengan insyaallah ya. Terus jam 12.20 sholat Jumat di Masjid Nabawi. Sholat Jumat usahakan ya Jumat bagi awal. Kalau ingin masuk di dalam masjid, ini kredit sangat padat sekali bulan ini. Kalau bisa, kalau ingin sholat di dalam masjid paling lambat jam 10. Paling lambat. Itu adzan duhur di sana jam setengah 1. Sekarang musim dingin.
Paling lambat jam 10 turun ke hotel, insya Allah masih dapat masjid. Tapi kalau turun jam 11 jangan harap, sholat di luar, di halaman. Apalagi turun jam 12, sholat depan hotel. Saking ramainya. Jadi kalau ingin usahakan sholatnya di dalam masjid. Kenapa di dalam masjid? Kalau kita sholat di dalam masjid itu kita dapat pahala. Selain dapat pahala 1000, juga dapat pahala berkah sholat dalam masjid. Di dalam masjid jangan kita sholat, tidur dapat pahala. Tidur tapi niat itikaf. Niat saya itikaf sunnahkan Allah. Tidur di masjid dapat pahala. Tidur. Apalagi sholat. Ya makanya usahakan sholatnya di dalam masjid. Terus jam 15.19 ini masih hari Jumat. Sholat asar berjamaah masing-masing ya. 17.39 sholat maghrib dan isya berjamaah masing-masing. Jadi untuk sholat Jumat, untuk sholat 5 waktu itu tidak barengan. Silakan barengan dengan kawan kamarnya. Tidak bisa ramai-ramai. Kenapa Ustaz tidak kita rombongan? Tak bisa tiap hari kita rombongan Ustaz. Tak bisa. Kenapa tak bisa? Kenapa tak bisa? Karena ada satunya pingin turun mama sholat subuh nih. Satunya pingin turun jam 1 malam. Saya pingin jam 1 Ustaz. Saya pingin lama. Satunya pingin turun nanti ya Ustaz, cuma tunggu setengah jam lagi azan dulu. Ada lagi satunya saya pingin turun nanti udah azan Pak Ustaz. Gimana nak cara itu? Kan tak bisa. Caranya dengan kawan masing-masing, dengan kawan kamar ya. Itulah kawan kamar tuh adik-beradik kita. Yang lebih tua bapak kita, emak kita, yang lebih muda adik kita, adik kita. Sayangi mereka itu. Ya, kadang-kadang mohon maaf. Ya, saya pernah berangkat nih ada anggota kamar tuh mau pindah. Dapat 3 hari Ustaz saya nak pindah. Nggak pula, benci sih kawan kamar saya itu. Kalau tidur bunyi Ustaz, ngorok, akhirnya mau pindah dia. Saya bilang tak usah. Ya, dia pengoroknya mana sengaja. Nggak apa-apa, insya Allah ibu sabar. Pahalanya besar. Innallaha ma'as sabirin. Allah menyayangi orang yang sabar. Alhamdulillah saya beri nasihat, nggak pindah dia. Nah, caranya ibu tutup kuping. Ya tutup kan nanti tidak, insya Allah dapat bantal itu, bantal Musdalifah yang untuk ya, bantal leher tuh. Tutup nggak pakai itu kuping, beri kapas banyak-banyak biar tak dengar. Terus hari Sabtu ini kosong tuh, tidak ada kegiatan, masing-masing ini kosong nih, beribadah sebanyak-banyaknya ya. Habis sholat subuh balik lo ke kamar, balik ke hotel, makan lo. Habis makan istirahat, bujurkan kaki sebentar, silahkan turun lagi masing-masing sholat duha. Sholat duha di masjid, sayang kan? Ngambil sholat duha paling sedikit tuh duha 2 rakaat, sedang 4 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Habis sholat duha balik lagi ke hotel, istirahat, tidur lagi, tidak apa-apa. Nanti 1 jam atau 2 jam sebelum azan zuhur turun lagi. Jadi masya Allah di sana kerja kita cuma ibadah aja, nikmat. Urusan bisnis tak ada, urusan ini tak ada. Kemarin saya bawa pemborong saya itu HP yang untuk bisnis, tak ada dibawa Pak, tak ada bawa, dibawa HP lain. Ngapa tak ada bawa? Enggak, saya tak mau ada urusan bisnis Pak Ustaz. Ya, rezeki Allah udah ngatur, tenang aja, Allah udah ngatur. Saya tak mau ada orang nelpon saya urusan bisnis kita, tak mau. Dimatikan Pak, enggak dibawa HP itu. Jadi dia tenang, ya Allah, kayak gini Ustaz dia bawa HP satu yang untuk urusan dengan jamaah. Nikmat ya Pak Ustaz ya, enggak ada urusan dunia, tak ada urusan ini, tak ada urusan itu. Jadi Bapak mulai hari ini kalau bisa sebelum berangkat mungkin ada urusan ini urusan itu, beritahu loh, japri semua. Saya mau umroh. Ya, mau umroh dulu ya, mau ibadah, mau tenang ibadah. Nanti paham dia itu. Jadi Sabtu udah ada kegiatan ya masing-masing. Untuk hari Ahad ini juga kondisional, belum pasti hari Ahad, bisa jadi berubah tergantung peraturan di sana. Tapi tetap pasti ada acaranya. Hari Ahad lihat jamnya, jam 5.38 sholat subuh berjamaah, jam 6.15 makan pagi. Tahu sarapan, tetap sarapan semua tuh. Jam 7.30, ini penting nih. Ini ziarah kota Madinah, mengunjungi tempat-tempat bersejarah antara lain Masjid Kuba, Kebun Kurma, Jabal Uhud, Masjid Qiblatin, dan Masjid Sawa'ah. Jadi jam 7.30 ini hari Ahad, insya Allah kita akan city tour ya, atau ziarah berkeliling kota Madinah. Pertama kita akan ziarah ke Masjid Kuba. Masjid Kuba itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad. Jadi kata Nabi Muhammad, barang siapa dari rumahnya, berarti kalau kita rumah kita di Madinah kan hotel kita. Barang siapa dari rumahnya atau dari hotelnya dalam keadaan berwudu, udah punya wudu, lalu dia pergi ke Masjid Kuba, nyampe di Masjid Kuba, dia sholat 2 rakaat. Sholat apa aja? Sholat duha ke tahiyatul masjid 2 rakaat, pokoknya intinya sholat sunnah. Apa kata Nabi? Pahalanya sama dengan umroh.
makanya sayang ya, kita akan pergi ke situ tuh, Masjid Kuba. Masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Dari Masjid Kuba kita akan pergi ke kebun kurma. Insya Allah kita akan pergi ke kebun kurma 2 kali. Ada kebun kurma di malam hari. Sedangkan yang hari Ahad ini, jangan ngomong minggu ya, jangan ngomong minggu. Nah, Islam tak kenal minggu. Dari zaman Nabi tak kenal minggu. Islam hanya kenal hari Ahad. Kalau bukan kita yang nyebarkan syiar Islam, siapa lagi? Kecuali kalau ada orang tak paham, ada orang nanya, acara rumah kau hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad itu hari apa? Lalu kita jelaskan, hari Ahad itu hari Minggu. Karena nanti kata Nabi Muhammad, tidak akan terjadi kiamat selama di dunia masih ada orang ngomong menyebut nama Allah. Tidak akan ada. Selama masih ada satu yang nyebut nama Allah, tidak akan terjadi kiamat. Tapi nanti di akhir zaman, orang sedunia Islam tidak ada yang nyebut nama Allah, terjadi kiamat. Sekarang udah mulai dah. Ada orang Islam gengsi mau menyebut nama Allah, diganti dengan Tuhan. Ada? Ya tergantung apa kata Tuhan lah. Ya kan Tuhan yang tahu. Apalah payah mulut kau tuh ngomong Allah. Betul lah Bu? Astagfirullahaladzim diubah astaga, 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 mulut kena stroke baru tuh rasa. Bukan astaga tapi astagfirullahaladzim. Jadi ke rumahku, insya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gitu mulut nih keluar nama-nama Allah, tak akan terjadi kiamat. Terus nanti kita pergi ke kebun kurma 2 kali. Pertama kebun kurma di malam hari. Itu hanya khusus travel Musdalifah. Yang lain tidak ada cerita. Mungkin nih pernah ada yang umroh dengan travel lain. Ya, pernah ya? Ada enggak? Siapa yang pernah? Ada enggak kebun kurma di malam hari? Nggak ada. Itu kelebihan travel Musdalifah. Kenapa? Karena yang punya kebun kurma ini namanya Abdul Majid. Saya panggil Bos Majid, kawan akrab Pak Haji Holil. Dari dulu 14 tahun di Mekah Pak Haji Holil itu. Kawan akrab, lama nggak ketemu. Ketika ketemu sebelum Covid, saya pun diajak. Ya akhirnya udah khusus jamaah kau, malam-malam aku prioritaskan pergi kebun kurmaku. Ya sambil santai-santai foto-foto situ, nanti sambil dengar ceramah saya, ceramah Ustaz Sulan sebentar ya, paling ceramahnya 10 menit. Silakan mau belanja kurma, coklat, kacang di situ. Khusus jamaah kau kata dia diskon. Beda dengan kebun kurma yang hari Ahad pagi, itu sedunia pergi ke situ, enggak ada diskon. Paham enggak? Jadi kalau mau beli kurma, kacang silahkan nanti di bos Majid tuh. Kalau untuk pakaian, mungkin ada yang mau belanja pakaian, ada belanja minyak wangi, aksesoris dan sebagainya. Itu di Mekah ada pasar namanya pasar Kakiyah. Kata orang Arab disebut Sukbalat, agen. Nah, insya Allah saya bawa ke situ. Cuma bukan karena bukan program resmi, ya kita sumbangan lah. Kalau ikut ramai, semuanya ikut ramai-ramai, berarti lebih murah sumbangannya. Karena satu bis di sumbangan ramai-ramai. Kalau ikut satu orang dibayar, ada bis orang tuh. Paham tak maksudnya? Nanti. Baik. Setelah dari kebun kurma kita akan pergi Jabal Uhud. Nanti dijelaskan apa itu Jabal Uhud, kita jelaskan di dalam bis nanti. Terus Masjid Kiblatin dan Masjid Sabah. Terus masih hari Ahad jam 12.20 sholat zuhur berjamaah sampai bawah, sampai terus bawah. Malam tidak ada program. Hari Senin tidak ada program kosong. mungkin ya. Tapi tidak pasti nih. Ini bisa jadi program tambahan, tapi tidak pasti. Mudah-mudahan jadi. Ya, mungkin hari Senin kita akan ke Taif. Makanya tidak ditulis di sini. Kalau ditulis itu program wajib dilakukan oleh travel. Kalau tidak tertulis itu sunnah. Biasanya bonus dari travel. Tapi dari kemarin saya berangkat, yang minggu lalu, bulan lalu, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu saya berangkat, semuanya dapat bonus kota Taif. Masya Allah kota Taif ini Bapak Ibu ya. Nah, mungkin pernah dengar cerita Nabi Muhammad yang berdakwah ke kota Taif, yang dilempar dengan batu pecah kening beliau sampai keluar darah. Di situ lah kejadiannya. Nah, di kota Taif perjalanan kurang lebih 2 jam. Mudah-mudahan nanti juga makan nasi Arab di kota Taif itu gratis. Kota Taif itu gratis. Nanti juga makan nasi Arab di kota Taif itu gratis. Hari Selasa. Ini yang penting di hari Selasa. Ini perjuangan berat nih. Kota Taif itu gratis. Hari Selasa. Ini yang penting di hari Selasa. Ini perjuangan berat nih. Murid-muridnya, aku Nabi, kalau aku mati di sini, aku makamkan di sini. Tahu tak Allah hinakan dia? Mati di mana? Mati tengah berak. Nyaman kau dimakamkan dengan bersama sepitek dengan tai-tai. Mau tak mau? Kan Nabi katanya kan? Ya. Nah, jadi perjalanan kita sana dari Raudhah, nanti kita akan keluar ya, bapak-bapak, ibu-ibu enggak bisa ziarah ke makam Nabi. Ibu hanya Raudhah. Kalau bapak-bapak ziarah makam Nabi. Setelah dari Raudhah nanti kita keluar, ngantri lagi masuk ke makam Nabi.
Di situ ada 3 makam. Di makam Nabi itu ada 3 makam. Ini makam Nabi Muhammad, di sampingnya makam Sayyidina Abu Bakar sahabat Nabi, di sampingnya lagi makam Sayyidina Umar. Ada 3 makam. Apa kita lakukan di makam Nabi? Kita ucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, atau Assalamualaikum Nabi. Kadang-kadang ada keluarga kita titip salam tuh. Kata kau nak umroh, iya salam dia ke Nabi ya. Sampaikan, Nabi Muhammad itu mendengar. Jadi dalam Al-Quran para nabi, para wali, bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Sebenarnya mereka tidak meninggal, bahkan mereka itu hidup, mereka bisa mendengar. Makanya kenapa kan kita kadang-kadang ada yang baca serakal. Kalau baca serakal duduk berdiri biasanya. Berdiri kan? Kenapa berdiri? Menghormat siapa tuh? Kalau kita upacara 17 Agustus begini ya, menghormat siapa tuh? Menghormat siapa kita menghormat gini? Bendera kan? Kalau kita baca serakal kita berdiri, menghormat siapa? Menghormat datangnya Nabi Muhammad. Kenapa kita tak nampak datangnya Nabi? Mata kita banyak dosa. Mata kita banyak dosa, maka tak lihat Nabi datang tu. Terutama bapak-bapak tu banyak dosa mata, ibu banyak dosa mulut. Makanya bapak-bapak kalau nangis mata tutup gini. Kalau ibu nangis mulut tutup, dia tahu dosa banyak dosa mulut. Betul lah Pak, banyak dosa mata. Tak jaya nih Pak. Jalan-jalan tiba-tiba di depan ada perempuan nampak paha. Astagfirullahaladzim. Dilihat dosa, tak dilihat mubazir. Apa kata Nabi Muhammad Pak? Lakan ula wa alaika tsaniyah. Pandangan pertama tidak dosa. Pandangan pertama kalau tak sengaja itu tidak dosa. Wa alaika tsaniyah. Pandangan kedua dosa. Jadi kalau melihat sekali, kalau tak sengaja tak dosa. Contoh, bapak kayak motor nih, tiba-tiba ada cewek kota Mekah akan menuju kota Mekah. Ya, jadi kita udah berpakaian ihram di sini. Berpakaian ihram bapak-bapak. Jadi sholat duhurnya nanti dijamak dengan asar. Ya saya catat tadi. Ya, ini ada penting juga ini. Lupa. Mana tadi? Saya catat. Ya, sholat duhurnya kita dijamak ya. Sama dengan nanti kita kan terbang dari Pontianak nih. Jam berapa? Terbang dari Pontianak tadi jam 8, nyampe jam 10.20. Kita akan sholat duhur dengan asar di Jakarta. Ya, sholat duhurnya di jamak takdim qashar. Apa itu jamak takdim? Jamak tuh menggabung 2 sholat di satu waktu. Contohnya nanti di Jakarta azan zuhur, kita sholat zuhur loh, udah assalamualaikum berdiri sholat asar. Nanti azan asar udah usah sholat lagi. Ngapa? Sholat asarnya udah didahulukan di waktu duhur. Namanya jamaah takdim. Jamaah takdim itu 2 sholat digabung menjadi 1 sholat di waktu pertama. Sholat duhur dengan asar di waktu duhur. Sedangkan jamaah takhir mengakhirkan sholat di waktu kedua. Ketika azan zuhur, Pak tidak sholat, nanti jarah digabung dengan asar. Ketika azan asar baru dia sholat. Sholat duhur dengan asar, itu disebut jamaah takhir. Ada lagi qashar. Qashar itu apa? Sholat 4 jadi 2. Hanya boleh dilakukan qashar nih perjalanan 90 km ke atas. Pontianak Singkawang boleh. Apalagi Pontianak Jakarta, apalagi Pontianak Mekah jauh. Jadi boleh. Jadi sholat tuh yang boleh berarti sholat 4 jadi 2. Sholat apa aja yang boleh dijadikan 2? 4 jadi 2. Duhur 4 jadi 2. Duhur, Isya. Subuh Pak Ustaz. Subuh 2 jadi 1. Tak boleh. Atau maghrib 3 jadi 1,5. Tidak boleh. Maghrib 3 jadi 1,5. Tidak boleh. Tidak boleh. Hanya boleh sholat 4 jadi 2. Jadi nanti di Jakarta kita akan sholat jamak takdim qashar. Sholat duhur 2 asar 2. Niatnya udah pakai bahasa Indonesia gampang lah ya. Niat saya nanti saya share di grup tuh niatnya saya beritahu. Niat saya sholat duhur di jamak takdim dengan asar 2 rakaat qashar makmum karena Allah. Kalau jadi makmum. Kalau sendiri tidak usah sebut makmum, langsung aja karena Allah. Ya, berdiri langsung sholat duhur 2 rakaat. Lalu assalamualaikum. Setelah assalamualaikum berdiri lagi sholat asar. Niat saya sholat asar di jamaah takdim dengan duhur 2 rakaat qashar karena Allah. Nanti adzan asar tidak usah sholat lagi. Bahkan ada ulama mengatakan lebih enak lagi kalau jadi makmum. Jadi makmum. Bapak ibu mau jadi makmum ke saya dia. Nggak hafal niatnya, tinggal ngomong gini. Niat saya sholat ikut imam, boleh. Tak repot daripada apa tadi Ustaz pegang. Niat saya sholat Diketawakan ada budak kecil gitu. Ya tak repot ya.
Nanti juga gini, hari Selasa nih kita juga akan akan melakukan sholat jamaah. Oh iya saya lupa lagi, pakai mobil dan akan kencing ngerem dia, tak ada orang dia langsung ya tembakan senjatanya, langsung dijentet, masuk lagi ke sarang. Itu najis, tak boleh pak. Atau kadang-kadang kencing digesek senjatanya, langsung dijentet, masuk lagi ke sarang. Itu najis, tak boleh pak. Atau kadang-kadang kencing digesek. Ya, makanya siapkan tisu. Di WC pesawat tuh banyak tisu. Kalau air tak mungkin cukup. Nah, caranya saya ceknya ada tisu nih. Ada biasa ada tisu sini. Ini ada apa sih? Ini tisu. Ceknya tisu, anggaplah tisu. Syarat kita biar bercebok pakai tisu. Walaupun air banyak. Kayak di rumah nih. Di rumah bapak ibu bak mandi penuh. Padahal kita sehat, kita tidak mau pakai air, kita mau pakai tisu, boleh tidak apa-apa. Apalagi di pesawat yang tak ada air. Syaratnya pertama, tisunya paling sedikit 3 butir, tak boleh kurang. Paling sedikit 3. Dan tak boleh tisu basah, tak boleh. Harus tisu kering. Tidak boleh tisu mitu. Karena kalau kena sesuatu yang basah, ya tisu mitu atau sesuatu yang basah, maka dia tidak bisa lagi pakai tisu. Wajib pakai air. Jadi syaratnya tisunya harus kering yang pertama. Yang kedua, tisunya paling sedikit 3 lembar, tidak boleh kurang. Lebih bagus. Lebih kan 4, 5 gitu ya. Yang ketiga syaratnya harus bisa membersihkan tempat kotoran. Contoh. Anggap ini berak ya. Anggap ini lubang berak. Ya. Kalau saya sebut santri saya, kalau saya ngajar, saya bilang ke santri, anggap ini bunga matahari yang sedang cemberut, merengut. Kalau punya saya senyum. Ya. Anggap ya bunga matahari, kan berak nih, keluar tahi nih. Kalau pakai tisu gimana? Kita siapkan lo tisu 3, paling sedikit, tak boleh kurang ya, lebih bagus. Ini ada tisu nih, tak ada. Anggaplah kita goyak-goyakkan nih tisunya. Lebihkanlah 4. Ini banyak tisu. Dah banyak dah. Ini anggap berak bu ya. Ini tisu. Gini kan? Baik itu berak atau kencing sama. Gini kan, tekan sambil putar. Buang. Ngambil 2. Buang. Ngambil 3. Tekan, putar. Lalu raba pakai jari. Pakai jari ini boleh bebas jari. Kalau dia masih licin, belender, belum selesai tuh. Tapi kalau udah reka-reka, kita gini kan tak ada licin, berarti udah. Ya. Kalau Anda anggaplah ini masih licin nih, ambil tisu keempat. Nah, lalu kita raba lagi jari. Tapi ingat, tak boleh pakai jari ini. Karena jari ini udah najis tadi, ganti pakai jari ini. Oh, udah reka-reka dah dia. Berarti dah licin, dah selesai. Tinggal basuh jari kita. Jari kita kan tadi, jari kita kan najis basuh. Udah itu kita tinggal wudhu sholat. Udah sah, tidak perlu cebok lagi nanti, tidak perlu. Walaupun pantat kita berkeringat, tidak perlu. Begitu pula cara kencing sama, bapak-bapak kencing ini aja. Ambil 1, 2, diputar, tekan, 3, lihat. Kalau udah kering, udah wudhu sholat. Itu namanya istijmar. Sekarang sholat di pesawat, ini banyak orang tak tahu. Sholat di pesawat, katanya kan air ada Ustaz, kita tayamum pakai kursi yang ada di pesawat. Pak Bu, tayamum tuh wajib pakai tanah yang berdebu, bukan debu ya, tanah yang berdebu. Maksudnya tanah yang berdebu itu apa? Tanah kering, kalau kita hancurkan gitu tuh, keluar debu, itu tanah berdebu. Bukan cuma debu sembarang debu. Kalau debu sembarang debu, belau apa debu? Tahu belau dah? Tayamum nggak pakai belau, biru muka atau pakai bedak. Ada orang ngatakan tayamum pakai dinding pesawat, kursi. Memangnya kursi pesawat itu ada debunya? Ini pesawat steril, bukan pickup. Iya, kalau pickup angkat pasir itu berdebu. Ya. Jadi gimana Pak Ustaz? Kita sholat di pesawat, enggak wudhu enggak boleh karena air cukup. Kalau sampai satu pesawat wudhu, banjir tuh pesawat, terbakar, air habis. Tayamum, enggak bisa tayamum, tak ada tanah berdebu, tak ada tanah. Jarang kemana Pak Ustaz? Sholat di kursi. Sholatnya namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat untuk menghormat masuknya waktu sholat. Kenapa kita sholat? Karena sekarang udah masuk waktu, aku menghormat masuknya waktu sholat. Duhurnya 2, asar 2.
Nah, tapi ingat, nanti ketika pesawat mendarat wajib diqadha. Apa artinya diqadha? Diganti. Kenapa wajib diganti? Ada syarat sholat yang tidak terpenuhi satu, yaitu syarat sholat diantaranya mustaqirrun alal ard, harus berada di atas bumi. Sedangkan pesawat kita di atas udara, makanya tidak cukup syaratnya, tidak sah. Kecuali pesawat belum masih parkir, masih bertengge di Bandara Spadio, belum terbang, Bapak Ibu sholat sah. Jadi walaupun sholat di pesawat, sholatnya hanya untuk menghormat masuknya waktu, tapi tetap tidak sah sholatnya. Nanti ketika mendarat wajib diqadha, wajib diganti. Nah, terus lanjut, nanti kita lanjut yang ini ya Pak, masih banyak nih. Terus jam 14.30 ini kita berangkat dari kota Madinah, ya kota Madinah ke kota Mekah. Bapak-bapak udah memakai kain ihram Pak ya? Udah tahu caranya kemarin? Ya. Tahu. Siapkan ikat pinggang. Ikat pinggang atau tali rafia kayak zaman dulu. Ingat enggak masih sekolah? Allah sakit zaman dulu gitu ya. Rata-rata pernah ngalami. Kaos kaki jatuh beri getah. Pensil tak ada penghapus beri getah. Zaman dulu ekonomi sama semua, tak kaya tak miskin sama. Resleting lepas lagi itu. Udah lepas ada yang jembol lagi, ada Dah. Caranya Pak, kalau saya ya, Ustaz Abdullah Sunnah mungkin lain, Ustaz-Ustaz lain. Ini yang saya suka nih. Sebenarnya banyak cara. Ini paling saya suka dari dulu. Ya, caranya kalau saya ujung ketemu ujung. Nih, bapak-bapak, ibu-ibu boleh ingat. Ujung ketemu ujung, ketemu kan nih. Ya, lalu tarik ke kanan. Tarik ke kanan. Tekan pinggang, tekan tulang rusuk kanan. Rusuk kanan tekan, lempar ke kiri. Tekan rusuk kiri, lempar ke kanan. Ulang lagi, sama gak? Saya sulat. Beliau memang banyak, ada sekitar 5 versi. Cuma kalau saya enaknya paling ini, paling enak. Ya, kalau mau ikut saya boleh, ikut sulat boleh, sama gak? Kalau saya ya, ulang lagi, ujung ketemu ujung. Nah, ujung ketemu ujung, tarik ke kanan, tarik ke kanan nih, tarikkan nih. Tekan tulang rusuk kanan, lempar ke kiri. Tekan tulang rusuk kiri, lempar ke kanan. Lalu gulung. Pak, ketika gulung Pak, kempeskan perut. Tahan nafas. Setelah gulung, lepaskan kempes perut. Ngapa pula? Biar setelah gulung, trek. Paham tak ya? Jangan pula tak ada kempeskan perut, tak trek nanti. Nah. Biar aman, pakai ini. Nah. Kalau tidak ada ini pakai tali rafia, boleh. Bukan ngapa kita perlu pakai ini? Karena kita tak boleh pakai ke dalam. Bahaya, takut lato-lato apa? Bahaya Pak. Yang atas, simpan di belakang. Banyakkan ke kanan. Simpan di bawah ketiak. Kumpulkan semua nih. Genggam, lemparkan ke belakang. Sisanya nih, selitkan sini nih. Selitkan. Tak tarik gini. Rapikan. Ya, ingat Pak, pusar tak boleh nampak. Yang ketika tawaf sa'i solat, pusar tak boleh nampak. Kalau pusar nampak, tidak sah. Begitu pula ibu-ibu, Bu. Solat, tawaf sa'i, rambut tak boleh nampak. Rambut nampak semutih, tidak sah. Tawafnya tidak sah, umrahnya tidak sah. Makanya Bu, biar rambut tak nampak tuh Bu, biar rambut pakai dalaman, ngerti Bu? Pakai dalaman tuh. Kalau tidak punya dalaman, minjam celana dalam suami. Pakai. Jadi Pak, ini sunnah dibuka bahu kanan pada waktu tawaf saja. Selain tawaf, di bis, sholat, sa'i, sunnah ditutup. Nah jadi ketika tawaf, ini sunnah dibuka. Tapi selain tawaf, dalam bis, di kamar, sholat, sa'i sunnahnya ditutup. Kalau tutup tinggal gini kan ya, simpankan di atas bahu, kumpulkan, lemparkan ke belakang, selipkan, tarik. Kalau mau buka bahu kanan, tinggal turunkan, simpan di bawah ketiak, lemparkan ke belakang. Simple. Atau kalau bingung dah, dari luar lagi, dari belakang lagi. Nih, lemparkan ke belakang, banyakkan ke kanan. Ini mau tutup ya, mau tutup bahu, tinggal gini kan.
kumpulkan, ya, lemparkan ke belakang, sisanya seletkan, rapikan. Ya, paham ya? Nah, nanti saya ajarkan di sana, tenang. Kita masih ada 1 kali manasik. Biasanya 1 hari sebelum ke Mekah kita akan manasik lagi. Baik, lihat di perjalanan kita ke Mekah kurang lebih 6 jam, Pak, 6 jam. Biasanya perjalanan nyampe dapat 2 jam. Dapat 2 jam kita akan istirahat di rest area. Cece kalau kita nasi gawang Sungai Duri, istirahat lo makan silakan. Di situ ada makanan Arab, bakso, makan sepuasnya. Sepuasnya makan ya. Bayar sendiri. Pak, Bu. Kalau Bapak Ibu makan tuh, makan. Lihat-lihat gak saya tuh. Kadang-kadang sebina. Dia mah Allah masak-masak. Belikan apa gitu Pak Ustaz, kasihan. Gurau ya. Maaf saya ini suka gurau Bapak Ibu ya. Bukan apa, kita ini perjalanan tegang. Kalau tak ada yang gurau-gurau, stres udah. Ya ada yang tak bawa bini, ya atau bawa bini pun tak bisa dipakai, nggak bingung nggak? Pening kepala. Saya ya dari berapa kali ke Mekah ini dari 2008 sekali ya kan istri saya umroh tahun bulan 9 kemarin. Ya. Baik, hari Rabu. Dan masih malam. Jadi kita nyampe di Mekah biasanya nyampe jam 9 malam. Itu kita istirahat sebentar. Saya bagikan makan malam. Setelah itu dibagikan kunci hotel lalu istirahat di kamar. Istirahat paling setengah jam. Setelah itu cepat turun ke lobi. Kita akan melakukan tawaf sa'i. Kenapa? Harus cepat-cepat biar kita cepat balik halal. Karena oh iya lupa saya. Nanti ketika kita OTW dari Madinah dalam keadaan pakai ihram, kita perjalanan kurang lebih 20 menit kita akan singgah di masjid namanya Masjid Bir Ali atau disebut juga Masjid Dzul Hulaifah. Kenapa kita singgah di situ? Untuk sholat sunnah ihram. Masuk masjid niat usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Melayu. Niat saya sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah. Surahnya bebas, surah pendek. Habis sholat sunnah ihram semua masuk ke bis. Untuk apa masuk ke bis? Untuk mengucapkan niat. Kenapa mengucap niat di bis Pak Ustaz? Ngapa tak ada di masjid? Kan ibadah itu bagus di masjid. Karena kita ikut Nabi. Pada waktu itu Nabi mengucap niat di atas onta. Zaman sekarang tak ada onta. Makanya kita pakai bis. Jangan mentang-mentang bulan. Kadang-kadang ada orang nih, kita ikut Nabi. Nggak boleh ikut yang baru-baru. Ya udahlah nanti kau beli onta. Niat di atas onta itu. Ya jadi makanya kita karena ikut Nabi niat di atas bis. Tapi ingat, sebelum mengucap niat kita harus tahu yang dilarang-larang. Ada larangan terbagi 3, bagi khusus laki-laki, khusus perempuan, secara umum. Larangan untuk laki-laki ada 3 Pak. Ketika Bapak udah mulai mengucap niat, dilarang pertama Bapak-bapak larang tutup kepala. Baik pakai songkok atau pakai ini. Mohon maaf sekarang musim dingin. Kemarin ada jamaah yang melanggar. Ketika di bis, udahlah musim dingin, AC hidup, sopir kena orang Arab. Tak mau, Pak matikan AC. Nggak bisa nanti gembon katanya. Kecil kan nggak bisa nanti gembon. Tak mau ngalah. Akhirnya ada jamaah laki-laki belakang dilupa begini dah. Kena ibu-ibu, Pak Ustaz ada yang melanggar di belakang katanya. Udah kata saya melanggar. Nggak boleh tutup kepala. Pakai apa pun nggak boleh tutup. Yang kedua, nggak boleh laki-laki tutup mata kaki. Pakai kaos kaki atau pakai sepatu tinggi, sepatu polisi itu tak boleh. Ya, terus tidak boleh laki-laki memakai pakaian yang berjahit yang bergabung. Contohnya celana dalam. Contoh lagi nih kain sarung ini nih. Maaf ya. Kain sarung saya. Ini kan berjahit bergabung. Beda dengan ini. Ini kan berjahit, tapi kan tak bergabung nih. Andai kan ini saya jahit bergabung, tidak boleh dipakai. Begitu pula kain sarung saya nih. Kan berjahit bergabung, tidak boleh pakai. Tapi andai kan kain sarung saya belah 2, boleh dipakai. Tidak wajib ihram tuh Pak, tidak wajib kita umroh pakai warna putih, tidak. Hukumnya sunnah. Ayah ibu-ibu, ya biar kompak lupa saya. Biar kompak, kita ini kan umroh dapat 2 kali Bu. Umroh wajib, umroh sunnah. Yang pertama nih yang hari malam Rabu nih, itu namanya umroh wajib. Biar kompak semuanya, ibu-ibu pakai warna putih ya. Biar nanti setelah umrohnya cantik dan ketika kita foto di depan Ka'bah putih semua cantik. Nanti umroh sunnah yang kedua pakaian bebas, punya semua baju putih.
Nah, kalau udah punya mumpung ada waktu beli atau pinjam atau pakai mukena, yang penting intinya putih. Terus larangan untuk ibu-ibu ada dua. Yang pertama, dilarang nutup telapak tangan. Makanya nanti ibu-ibu tuh beli apa namanya, sarung tangan yang ada cincin-cincinnya itu. Nah, ya itu. Yang kedua, dilarang nutup muka, baik pakai cadar atau pakai masker, tidak boleh. Ada larangan untuk umum, semua laki-laki perempuan. Dilarang buang bulu-bulu, bulu apa ya, bulu atas, bulu bawah, semuanya tak boleh. Dilarang memakai wangi, meminyaki rambut. Rambut tak boleh minyak, baik minyaknya wangi atau minyak jeli bekas jelantah asli, gorengan asin tak boleh, pokoknya tak boleh diminyaki rambut. Juga tidak boleh memakai wangi-wangian. Apa aja yang wangi? Mandi boleh. Nanti sampai di hotel mandi boleh, tapi tak boleh pakai sabun. Gosok gigi boleh, tapi tak boleh pakai odol. Ngerti bu ya? Tidak boleh pakai wangi-wangian. Tidak boleh mengganggu hewan. Tidak boleh mengganggu tanaman. Tidak boleh juga berkata kasar. Makanya kata Allah, fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Fala rafatha, jangan mencarut, jangan ngomong kotor di sana. Wala fusuqa, jangan berbuat dosa. Wala jidala, ini yang paling banyak nih. Jangan berdebat, jangan emosi, jangan berkelahi. Sebagaimana pahalanya 100.000, dosanya pun 100.000 di sana. Makanya hati-hati. Kadang-kadang ada yang buat kita emosi. Ada yang buat kita emosi. Kita berjalan, ya kita ngantri. Contohnya kita ngantri ini, udah kita ngantri lama. Ada ya orang nyerobot biasa ada pak, yang bikin kita panas. Nah, di situ Allah ngetes kita. Sabar tak? Makanya sabar. Walaupun kita jago, di sana tidak ada pak, tidak ada jagoan pak, tidak ada. Iya bapak, mohon maaf ya, bapak di sini ngesok, mentang-mentang bapak jago. Siapa tak kenal aku sini? Besar badan. Di sana pak, orang kita di badan segini dia, digini kena lempar. Jangan nak sosok. Di sini oke badan kita besar, di sana lebih besar 2 kali lipat kita ada pak. Ya, kayak ibu sombong. Ibu berasa paling cantik betul tak? Iya, hidung ibu paling mancung di sini. Di sini hidung ibu paling mancung, nyampe di sana ya Allah. Kayak tai lalat. Makanya tak boleh sambung. Apa kata Allah? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit masih ada langit. Di sana dosa sombong, tahan, sabar, jangan emosi. Kalau ada apa-apa terjadi dengan kita, Bu, terjadi, balikkan ke kita. Ya Allah, mungkin ini balasan dosaku yang dulu. Itu ya selesai urusan. Ya, jangan kita nak ngomel, nak bentak, nak kelahi. Terus, Anda boleh juga, tidak boleh mengganggu hewan, tumbuh-tumbuhan, tidak boleh menikahkan orang. Saya biasa ngawinkan orang, ya jadi penghulu, ya apalagi menikah seorang, lebih tidak boleh. Disembelih kena bini. Ayo. Istri saya nih bu, namanya Sahrini bu. Nama panjangnya Sahrini Juwita. Saya pernah nanya ke istri saya, Sahrini, bolehkah aku kawin lagi? Saya coba nanya, Sahrini, bolehkah aku kawin lagi? Dia tak jawab, cuma tangannya begini. Ngeri saya. Udahlah tak usah buat hal pak. Istri cukup 1 aja, betul lah bu? Istri cukup berapa bu? 1 aja. 1 di Sungai Jawi, 1 di Siantar, 1 di Singkawang, 1 di Ketapang, 1 aja. Sebanyak-banyak. Baik. Itu larangan. Setelah kita tahu larangan-larangannya, Pak Ustadz, gimana kalau saya melanggar Pak Ustadz? Saya tak sengaja Pak Ustadz cabut bulu hidung. Atau ibu-ibu saya bergaru-garu Pak Ustadz. Sekali bergaru-garu, saya buka kerudung, ada rambut 2 buti. Saya melanggar Ustaz, gimana? Melanggar tuh bu, kalau kita tak sengaja tidak dosa. Kalau kita sengaja dosa. Cuma masalah denda tetap kena. Sengaja tak sengaja tetap kena dendanya. Cuma bedanya kalau tak sengaja tidak dosa, kalau sengaja dosa, denda tetap kena. Apa dendanya kalau melanggar? Ada 3 denda, boleh milih puasa ya. Yang ketiga, ini banyak nih orang milih yang ketiga. Yang ketiga, memberi makan fakir miskin 6 orang. Ya di sana dengan makanan, dengan lauk-lauknya dihitung biasa di sana 600.000 per orang, 100.000. Rial 20.000, 3 buti. Tak ada sambal, tak apa, cuma cabai begini ala. Jadi jangan samakan dengan tempat kita dia. Baik. Setelah udah tahu larangannya, dendanya, maka kita mengucapkan niat. Niatnya nanti saya bimbing dengan Ustaz Abdullah Sulan. Jadi kita ini ada 60 jemaah, 60 terbagi 30. Ada bis 1 tuh Ustaz Sulan, nanti mungkin saya bis 2. Tapi tiap hari kita kumpul 1 hotel, cuma beda bis ya. Acara apa kita sama-sama terus, beda bis ya. Nanti ngucap niat di bis. Ngucap niatnya saya tinggal bimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata, Bapak Ibu ikut nawaitul umrata wa ahramtu biha fardhan lillahi ta'ala.
Yang belum pernah umroh sama sekali, itu namanya umroh wajib. Tidak boleh dibadalkan, tidak boleh digantikan untuk keluarga yang sudah meninggal. Wajib untuk diri sendiri. Tapi yang udah pernah haji atau pernah umroh dulu, ini nanti umroh dia ini umroh sunnah. Dia boleh membadalkan. Membadalkan tuh menggantikan pahalanya untuk keluarga yang udah meninggal. Hanya satu orang ya, hanya satu orang. Tidak boleh dua. Yang udah meninggal. Jangan pula orang tua masih hidup dibadalkan. Telepon, mak, mama udah kurang ajar kok ya. Kau kira aku udah mati apa? Ya. Nanti, itu yang udah pernah umroh, yang umroh nanti ini, yang pertama itu boleh dibadalkan. Umroh kedua juga boleh. Tapi yang belum pernah sama sekali tidak boleh, Pak. Itu umroh wajib untuk diri sendiri. Nanti kita dapat umroh kedua, itu baru umroh sunnah. Boleh dibadalkan atau digantikan pahalanya untuk orang tua yang udah meninggal. Kita kan punya orang tua dua. Mbak udah meninggal semua ya. Mudah-mudahan yang masih hidup masih panjang umur ya. Yang meninggal udah doanya. Kita badalkan untuk bapak. Bapak ya, mama. Kan tak bisa kayak kita nih. Umroh kan 2 kali. Pertama wajib untuk kita. Yang 2 badal untuk bapak. Mama. Mama kita. Makanya dibadalkan. Nanti hubungi Ustaz Sulan 1,5 juta. Jangan hitung-hitungan untuk orang tua. Ingat ya, kita tak mungkin hidup, tak mungkin nyampe ke Mekah tanpa kedua orang tua kita. Lebih bagus tak belanja, yang penting orang tua kita dibadalkan. Bukan apa, kita badalkan bapak kita nih, yang umroh kedua. Lalu mak kita tak ada, nanti bapak kita cerita tuh di kuburan. Mak, kerasi Wati tuh mak, aku udah dibadalkan. Kurang ajar Bang Wati ya. Bapak dibadalkan, aku tak ada. Di nyamanan laki pergi umroh, aku sampai mati tak pergi umroh. Kalau tahu gitu, aku cekek Wati masih baik itu. Masin ku Wati, Allah Wati, gelang kau 3 buti Wati. Aku dari bayi Wati, ngerawat kau Wati. Aku yang gendong kau Wati. Kau sakit, aku yang nyuap kau Wati. Tapi gitu balasan kau Wati. Kau enak-enakan laki kau ke Mekah. Aku 1,5 juta aku masin Wati. Tapi kau untuk anak kau, untuk keluarga kau, untuk keluarga suami kau, kau belikan baju sebuti-sebuti, kau belikan coklat, kau belikan ini untuk aku Wati. Gitu balasan kau Wati. Makanya ingat, tak belanja tak apa, tak beli gelang tak apa, Bu. Yang penting orang tua senangkan, nikmat, sejuk kuburan orang tua kita tuh. Pak Ustadz, kalau badal umroh mahal Pak Ustadz 1,5 juta. Ya udah, ada agak murah. Wakaf Al-Quran. Kalau wakaf Al-Quran itu boleh yang udah meninggal atau masih hidup, boleh. Anak kita yang tidak ikut nih kita wakafkan. Satu Al-Quran itu 50 rial, 200 ribu. Pahalanya sama dengan 100. Satu Al-Quran itu pahalanya sama dengan 100 ribu Al-Quran. Niatkan ketika kita badal apa wakaf Al-Quran, kita niatkan dalam hati, Allah, saya wakaf Al-Quran untuk atas nama anak saya. Mudah-mudahan anak saya engkau beri hidayah. Yang nakal tu Allah, yang tak mau sholat, yang suka melawan saya, yang masih suka pakai baju ketat, yang tak pakai jilbab, yang suka pacaran, bukakan, berikan hidayah ya Allah. Niatkan, insya Allah Allah bukakan hidayah untuk anak kita. Ya, baik. Setelah itu kita setelah mengucap niat maka kita baca talbiyah. Baca talbiyah, ayo kita baca talbiyah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, kita persingkat. Lalu kita setelah mengucap niat kita akan berjalan ke hotel kita kurang lebih 6 jam. 6 jam perjalanan kita dari Mekah ke dari Madinah ke Mekah. Lalu kita sampai di hotel, kita istirahat sebentar. Lalu kita turun ke lobi ngumpul. Ngapa cepat tawaf sa'i biar kita cepat balik halal. Karena selama kita tidak tawaf sa'i masih haram gitu nih. Tak boleh gosok gigi pakai odol, risih. Bayangkan berapa jam kita tak gosok gigi kan? Nanti kita akan turun sama-sama tawaf. Tawaf sudah dijelaskan karena Ustaz Sulan ya. Ini di sini ini anggap Ka'bah nih, anggap Ka'bah. Ini anggap Ka'bah ya. Ini ada 4 rukun. Rukun itu artinya pojok, tiang, sisi. Ada 4 tiang. Ini disebut rukun Hajar Aswad. Kenapa? Karena di sini ada Hajar Aswad. Ini rukun Iraki. Ya, kalau negara Irak tembus. Ini rukun Syami, negara Syam, negara Suriah. Jadi orang Suriah sholatnya nggak ada begini. Di sini rukun Yamani. Yamani berarti negara apa tuh? Yaman. Jadi orang Yaman sholatnya nggak ada di sini. Termasuk kita orang Indonesia. Ini kiblat. Ini kiblat. Kalau kita sholat nggak ada di sini. Di Pontianak nggak ada begini. Andai kita bujur, Pak, bujur. Pakai pesawat terus sampai belok, bujur terus. Kita akan sampai negara Yaman. Bujur lagi sampai ke Mekah. Jadi tawaf dimulai dari sini. Nih, rukun ini Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad, ini kosong halaman. Di pojok sini dinding masjid. Ada lampu hijau.
Apa maksudnya lampu hijau? Itu artinya kalau kita udah berjalan, badan kiri kita sejajar dengan Hajar Aswad, badan kanan kita sejajar dengan lampu hijau. Itu artinya dimulai putaran tawaf kita di situ. Udah dimulai. Kita ngangkat tangan. Sebenarnya sunnahnya cium Hajar Aswad, cuma karena kita tidak bisa, kita angkat tangan aja ya. Angkat tangan. Kalau kita cium Hajar Aswad nggak bisa. Satu benda yang rebut ratusan ribu, gimana mau bisa? Paling saya bisa nanti insya Allah kayak kemarin setiap kita umroh dengan Sulan, semua jemaah paling kita bawa untuk mencium dinding Ka'bah. Itu pun cium dinding Ka'bah, ya Allah berebutnya dinding Ka'bah yang besar itu, apalagi Hajar Aswad sebuti. Baik, ketika sampai di Hajar Aswad sejajar, kita noleh, kita ngangkat tangan kiri kita agak majukan ke depan sambil mengucap Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Cium tanpa bunyi. Kalau bunyi itu bukan cium isbai namanya itu ya. Udah itu kita jalan mutar, ini percepat ya. Nyampe di sini rukun Yamani. Di rukun Yamani ngangkat tangan lagi, ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Boleh cium boleh enggak? Ulama beda pendapat. Mau cium boleh satu kalinya. Itu dari rukun Yamani ke Hajar Aswad baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya. Nanti kita bimbing. Bapak Ibu tinggal ikut Rabbana, Ibu Rabbana atina fid dunya. Itu tinggal ikut dia. Nah, nyampe di sini dihitung satu. Nyampe di sini dihitung satu. Langsung ngangkat lagi. Kan nyampe Hajar Aswad nih, ngangkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Jalan lagi. Nyampe di rukun Yamani, angkat lagi satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung baca doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe di sini dihitung berapa? 2. Anggap 6, anggap. Tapi jangan pula saya kemarin tawaf ada jamaah, Ustaz anggap 6 jamaah Ustaz, barunya 1. Kan kata Ustaz praktek kemarin anggap 6, baru mulai 1 udah biar suruh anggap 6. Ini praktek. Anggap 6 lah ya. 6 nyampe sini kita angkat lagi. Bismillah 3 kali. Nyampe di Hajar Aswad nih, Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Jalan lagi. Nyampe di rukun Yamani angkat 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe di sini dah dihitung 7, selesai. Umroh kita sudah selesai 7. Lalu ngangkat tangan lagi nih, penutup. Bismillahirrahmanirrahim, cium. 3 kali Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita ngumpul di sini. Ini ada makam Ibrahim. Di sini nak sebut makam Ibrahim. Bukan makam Ibrahim itu kuburan Nabi Ibrahim. Pernah ada lihat gambarnya? Yang kayak sangkar burung, sangkar emas. Di situ makam situ maksudnya bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Ketika beliau meletakkan Hajar Aswad ada bekas telapaknya. Kalau Bapak Ibu ngintip di situ nampak 2 bekas telapak kaki. Kita ngumpul di belakang makam Ibrahim di sini untuk sholat sunnah tawaf. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Tapi sebelumnya nanti kita doa bareng, doa di situ. Selalu sholat sunnah tawaf. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk melakukan sholat berdoa masing-masing. Khusyuk di situ. Nikmati. Kenapa? Karena kita tiap hari sholat menghadap Ka'bah tapi tak pernah lihat Ka'bah. Ini masya Allah kita sholat Ka'bah di depan mata. Rata-rata nangis tuh. Kalau bisa usahakan nangis. Walaupun tak bisa nangis, usahakan nangis. Kenapa? Air mata yang jatuh di hadapan Allah, air mata yang jatuh di depan Ka'bah itu akan jadi saksi nanti di hadapan Allah ketika malaikat mau lempar kita dalam neraka karena banyak dosa kita nih. Kita kan semua banyak dosa termasuk saya. Ketika mau dilempar ditahan kena air mata. Tunggu malaikat, tunggu. Kau jangan ngelempar dia. Dia banyak dosa, tak bisa. Memang dia banyak dosa, tapi ingat malaikat, dia pernah jatuhkan aku di depan Ka'bah. Akhirnya malaikat lapor pada Allah, ya Allah, ini air mata bela dia, tidak apa-apa, bisa-bisa diampuni dosanya karena ada saksi. Makanya tak bisa nangis, usahakan jatuhkan air mata situ. Ya, kalau tidak bisa jatuh air mata, jangan mulai jatuh ingos. Jangan heran nanti di sana ya ingos kita keluar darah, Bapak Ibu ya. Kalau musim dingin, ingos tuh biasa keluar darah, tai hidung keluar darah, ya bibir pecah-pecah. Jangan heran, memang itu cuaca dingin. Tapi nanti tinggal beri vaselin ya, udah sembuh. Baik, selesai proses kita tawaf, kita akan sa'i. Dipersingkat ya. Ini sa'i udah berapa jam dah saya ngisi ini? Ada 1 jam lebih. Lewat sedikit dah belum. Saya kalau ngisi kadang-kadang 2 jam, tak terasa.
Baik, setelah kita tawaf, kita akan pergi ke Safa. Ini namanya Mas'a. Mas'a tempat sa'i. Di sini Bukit Safa, di sini Bukit Marwah. Kita akan kumpul di sini. Ketika kita kumpul di sini untuk melakukan sa'i 7 kali. Sa'i itu hitungannya begini, Bu ya. Dimulai dari satu dimulai dari Bukit Safa, 7 selesai di Bukit Marwah. Nih, jadi mulainya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai di sini. Ketika kita udah nyampe di Bukit Safa, kita akan ngadap Ka'bah. Ngadap Ka'bah, ngajak baca doa, Bapak Ibu tinggal ngikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, tinggal ikut ya di situ ya. Lalu kita mulai berjalan. Ketika kita jalan biasa sambil baca doanya, nanti Bapak Ibu tinggal ngikut. Jalan sekitar 20 meter, di atas kita tuh ada lampu hijau panjang. Di dek nih ada lampu hijau panjang. Kurang lebih panjangnya lampu hijau tuh 20 meter. Apa maksud lampu hijau? Maksud lampu hijau tuh lari, Pak. Laki-laki lari, ibu-ibu jangan. Cuma kalau bapak-bapak lari selaju-lajunya, ibu-ibu ketinggalan. Makanya bapak lari seakan-akan dia lari di tempat agak lapar. Ayat menimbangkan ibu-ibu, paham yang maksud dia? Sambil baca Rabbighfir warham wa'fu. Nanti bapak ibu tinggal Rabbighfir warham tinggal ikut sampai lepas lampu hijau. Setelah lepas lampu hijau, jalan biasa lagi, jalan biasa. Nyampe lah di Bukit Marwah. Ini dihitung 1. Jadi bentuknya Mas'a tempat saya bentuknya kayak O. Kayak O. Model ini lah nih bentuknya O panjang. Jadi kita jalan begini. Nah begini. Nanti kita belok kiri nih. Belok kiri. Ini dihitung 1. Nyampe di Marwah dihitung 1. Lalu kita nyampe sini jalan lagi. Ketemu lagi dengan lampu hijau tadi. Lari sambil baca doa. Lepas lampu hijau jalan biasa. Nyampe sini dihitung 2. Dihitung 2. Nyampe sini kita ngadap Ka'bah lagi. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita jalan ke sini. Belok kiri gini. Jalan lagi. Ketemu lampu hijau, lari. Lepas lampu hijau jalan biasa. Dihitung berapa nyampe sini? 3. Belok lagi. Ya, ketemu lampu hijau laju. Lepas lampu hijau jalan biasa. Dihitung berapa sini? Anggap 6. Ya, biar cepat nih. Anggaplah cicik biar cepat. Lari jalan lagi, ketemu lampu hijau lari. Lepas dari lampu hijau jalan biasa. Dihitung berapa nih? 7. Selesai. Setelah selesai 7 kita keluar belok kanan. Keluar belok kanan baca doa di situ, akan melakukan tahallul. Apa tahallul? Tahallul itu membuang paling sedikit 3 helai rambut agar kita balik halal. Agar kita balik halal, biar boleh pakai sabun, bulu jatuh tak apa-apa, balik halal, balik asal. Caranya paling sedikit buang 3 helai rambut. Buangnya boleh buang seorang boleh. Ya, boleh pakai gunting boleh, pakai cabut boleh, digigit boleh, pakai beling pun boleh. Intinya pokok gimana cara buang rambut 3 buti. Tapi bapak yang belum ditahallul, belum dibuang rambutnya, jangan motong rambut orang. Bapak lo dipotong dulu, baru bapak motong orang. Dan bapak boleh motong punya istrinya, jangan istri orang. Bisa berkelahi di situ nanti. Nah, juga bapak ketika motong rambut istri, kan rambut istri aurat, jangan langsung diangkat semua tuh. Bapak ya masuk tangan 2 diraba-raba, masuk raba-raba ambil sejumput ya potong. Tuh ya jangan dibuka gini, dilihat orang. Ya aurat namanya. Setelah kita tahallul maka selesailah proses tawaf kita. Ya proses umroh wajib sudah selesai. Nanti yang kedua kita akan jalan-jalan kayak di Madinah, jalan-jalan keliling kota Mekah. Kita akan ngambil mikot di Ji'ronah untuk umroh yang kedua. Umroh yang kedua ini hukumnya sunnah, boleh untuk dibadalkan atau digantikan ke orang tua atau keluarga siapa aja, nggak harus orang tua. Ya mungkin orang tua udah pernah dibadalkan. Siapa? Kita punya kawan akrab sekali, baik kawan kita tuh udah meninggal, badalkan untuk dia boleh. Pak Ustadz, saya banyak udah meninggal Pak Ustadz. Umroh kedua itu kan untuk bapak saya. Mama saya bayar Pak Ustadz, untuk mama saya 1,5 juta. Tapi saya masih banyak meninggal. Mertua Pak Ustadz 2. Ya, ingat ya, mertua kan orang tua kita kan tuh. Kita tak mungkin dapat bini kita tanpa izin dari mertua kita kan. Nah, bayarkan enggak kalau punya duit lebih. Saya ada lagi Pak Ustadz, sepupu. Dihitung-hitung 30 Pak Ustadz. Oh, 30 kali adalah 1,5 juta. Ya. Umpamanya. Udah mampu Pak Ustadz, saya mampu Al-Quran ya Pak Ustadz. 1,5 juta mahal, saya mampu Al-Quran 200.000.
saya punya anak 10, bini 4 umpamanya. Baik. Ya, mungkin sampai di sini atau tambah dikit. Masalah sujud syukur. Ya, ini disunahkan nanti sujud syukur. Cuma banyak orang tak paham. Sujud syukur itu apa? Sujud syukur itu sujud yang kita lakukan ketika kita mendapat nikmat dari Allah, nikmat yang sangat besar, yang jarang terjadi. Contohnya nih umroh. Umroh kan jarang udah kita umroh. Paling di antara bapak ibu yang pernah paling ada yang baru 2, paling banyak 3 kali mungkin ke Mekah. Tapi rata-rata kan belum pernah. Nah, jadi nanti sujud syukur. Ada orang tak paham. Sujud syukur turun dari pesawat, dia langsung sujud di bawah pesawat. Itu orang tak paham. Bukan apa ngeri. Ketika dia sujud, ban pesawat mundur. Ciot, jate. Jadi tapai kepala dia tuh. Jadi sujud syukur bapak ibu udah harus di situ. Boleh nanti sabar. Nanti kita kan nyampe kan agak malam tuh pesawat kita di Mekah tuh. Nyampe di Madinah jam berapa tuh? 11. Ngomong ya? Jam berapa? 11. Jam 4. 11 malam. 11 malam. Jam 11. Oh, terbang jam 4 ya. Iya, jam 11 malam kita nyampe. Jam sana ya. Jam 11 malam waktu sana. Nunggu cok paspor bagi sekitar jam setengah 1 kita selesai. Keluar dari bandara ke hotel kita sekitar 20 menit ya, dekat. Bagi-bagi kamar, nanti kita balik kita turun sholat maghrib isyaknya kita di halaman Masjid Nabawi di situ. Setelah sholat maghrib isyak di halaman masjid, baru sujud syukur barengan, tapi tidak berjamaah, sendiri-sendiri. Cara sujud syukur ada caranya. Syaratnya pertama sujud syukur. Sujud syukur wajib menutup aurat. Wajib menutup aurat kalau laki-laki, wajib tutup di atas pusar sampai bawah lutut. Ini kadang-kadang ada orang main bola, aurat nampak paha, gol, cium, kata dia. Itu bukan sujud syukur, itu tersungkur. Jadi sujud syukur syaratnya nutup aurat, syarat pertama. Syarat kedua wajib ngadap kiblat. Syarat ketiga wajib punya wudu, punya air sembayang. Ya, syarat keempat wajib niat. Jadi duduknya gini kayak orang tasyahud tuh. Niat. Nawaitu sujud syukrin sunnatan lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Melayu. Niat saya sujud syukur sunnah karena Allah. Langsung Allahu Akbar. Enggak usah baca kabirah, enggak usah baca Fatihah. Langsung sujud. Jadi ya, niat saya sujud syukur sujud ini 1 kali ya. Niat saya sujud syukur sunnah karena Allah. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Baca subhanallah, bacanya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar 3 kali. Ya, setelah itu silahkan baca apa kepada Allah. Bila bersyukur, alhamdulillah ya Allah, sambil nangis itu untuk saksi. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa nyampe sini tak nyangka ya Allah. Padahal untuk makan sehari-hari yang tak cukup, saya nabung tiap hari 20, tiap hari 2000. Alhamdulillah padahal banyak keluarga saya tetangga yang lebih kaya, tapi yang engkau pilih saya untuk nyampe ke sini ya Allah. Nangis di situ. Setelah kita sujud 1 kali, baru kita bangun. Tidak usah tahiyatul, tidak usah langsung assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tidak pakai at-tahiyatul, tidak usah. Jadi ulang lagi caranya. Niat saya sujud syukur sunnahkan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baca doa langsung Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Selesai. Ya. Bukan kayak main bola. Gol, ciut kata dia. Tak ada gak ngambil sembahyang, nampak gak aurat, tak ada gak ngadap kiblat. Itu namanya bukan sujud syukur tapi tersungkur. Yang terakhir sholat jenazah. Di sana setiap kita habis sholat 5 waktu itu ada orang meninggal. Ada sholat jenazah. As-salatu alal amwat yarhamni yarhamkumullah. Biasanya bahasa Arab itu. Nah, artinya gini, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo sholat jenazah. Gitu biasanya. Sholat jenazah itu ada 4 takbir, bukan 4 rakaat. Jangan kayak Abu Nawas. Sholat jenazah itu tidak ada ruku, tak ada sujud. Jangan kayak ada cerita Abu Nawas. Dia tak tahu disuruh jadi imam. Ini cerita nih. Sholat, Allahu Akbar. Tidak tahu caranya. Dia ada ruku, ada sujud. Ada orang nanya selesai. Pak Imam, ngapa pula ada ruku sujud? Imam lain dia tak ada. Lain ini mayat banyak dosa. Padahal dia tak tahu. Jadi sholat jenazah ada 4 takbir, 4 kali takbir, bukan 4 rakaat. Niatnya gampang. Niat saya sholat ikut imam, selesai dah. Dia tak repot. Jadi ketika jadi makmum nanti, niat saya sholat ikut imam. Allahu Akbar. Takbir pertama ni Allahu Akbar, baca Fatihah.
Hafalkan Fatihah sampai waladhdallin, amin. Takbir kedua, Allahu Akbar, baca selawat. Selawat apa aja? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat paling bagus tuh selawat Ibrahimiyah. Selawat yang kita tasyahud tuh, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Makanya ada nama Ibrahim, makanya disebut selawat Ibrahimiyah. Jadi takbir kedua baca selawat. Takbir ketiga baca doa. Allah takbir ketiga, Allahu Akbar. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Enggak tahu Pak Ustaz, enggak tahu baca istighfar ya. Astagfirullahaladzim 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dah. Takbir keempat baca doa, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Enggak hafal enggak Ustaz. Baca istighfar lah, hafal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah itu langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Enggak ada tahiyatulnya, ya. Nanti kita manasik keempat kita ingatkan lagi. Baik, mungkin sampai di sini dari saya. Yang mau badal umroh atau wakaf Al-Quran, ya, silakan Ustaz Sulan. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Sulan. Ya, tunggu dulu. Nah, untuk power bank, yang benda-benda elektronik yang ngandung baterai, power bank, yang laki-laki ini apa nih? Nama nih? Ini apa nih? Fed. Pokok yang ngandung baterai, tak boleh simpan di koper yang mau dibagasikan. Harus simpan di tas tenteng. Tas tenteng atau koper kecil, tapi koper kecil yang tidak dibagasikan, yang mau dibawa terus. Selama yang dibagasikan, power bank, casan apa semua tak boleh. Yang ngandung baterai tak boleh. Cukur, ala cukur. Nah, kalau bisa bawa ala cukur, tapi tidak boleh simpan di koper bagasi, Pak ya. Simpan di tas tenteng boleh. Ala cukur karena di sana kalau kita cukur di sana 15 rial. Botak licin kayak ini botak ini 15 rial. Ada paling murah 10 rial, 40 ribu. Tapi jarang dah. Sekarang rata-rata udah 15 rial, 60 ribu. Sayang kan 60 ribu. Bagus kalian punya alat, bawa alat nanti keliling kamar-kamar bayar. Nah, jadi lebih murah ambil 20 ya. Jadi lagi 10 kepala. Oh iya, sedikit lagi. Pak, disunahkan botak licin ya, maaf. Sunnah botak licin, Bu. Kadang-kadang bapaknya pengen botak licin, bini enggak mau. Itu geli aku pakai tuyul waktu usah Bu. Ibu nyuruh, ibu dapat pahala. Jadi ketika Nabi bilang gini, ya Allah. Jadi sunnah botak licin ketika tahallul ya, kata Nabi, ya Allah ampuni dosa dia. Ya Allah ampuni dosa orang yang botak licin. Ampuni dosa orang botak licin. Ampuni dosa orang botak licin. Lalu sahabat bertanya, Nabi, kalau tak ada botak licin Nabi, cuma dipotong sejumput dia sedikit ya. Apa kata Nabi? Ampuni dosa dia, satu ya. Artinya orang yang botak licin dapat 3 doa Nabi, yang tak ada botak licin dapat 1. Ingat bila lagi kita dapat doa 3 Nabi, bila lagi kita dapat 3 doa Nabi Pak, seumur hidup belum tentu kita sampai ke Mekah. Rambut bisa tumbuh. Ini saya baru seminggu dah tumbuh dah. Ya, enggak mau botak licin. Nanti kita balik langsung kita main bola lagi. Mini soccer sana ke sebelah sana kita main. Alumni jamaah ya, keberangkatan 6 Februari. Ya nanti kita kompak semua botak licin dia biar dapat 3 doa Nabi. Rambut bisa tumbuh. Baik, sampai sini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah tambah kuat ilmu insyaallah ya. Jadi tambahan dari saya, alhamdulillah udah jelas. Ini yang ketiga, insyaallah yang terakhir nanti di Madinah yang keempat. Adapun tambahan dari saya, insyaallah lihat ini jadwal, ya, jangan lupa jadwalnya itu jam berapa ngumpulnya tuh? Jam 6.30 dari bandara. Nah, jam 6.30 jadwalnya tuh jangan lupa. Jadi kita dah kok bisa tuh jam 3 dah bangun dah. Sama tahajudnya. Siap-siap dah semuanya, kopinya mungkin kan ngopi. Nah, kalau kami sama Ustaz Afroilan tetap ngopi itu tetap sudah. Jadi jam 6.30 jangan lupa ya. Kemudian tadi itu barang-barang tajam-tajam itu jangan disimpan di kabin ya, di koper besar. Barang-barang tajam ya. Nah, dan informasi dari travel bahwasanya kalau bisa koper kita semuanya yang kecil yang besar dibagasikan. Jadi ibu bapak tuh cuma bertenteng jawab badannya. Nah, kalau mau tambahan lagi, dia mau bawa mungkin mau bawa ransel, silakan bawa ransel untuk isi makanan boleh yang kecil yang besar. Nah, jadi usahakan yang besar sama yang kecil
kita bagasikan ya, nerimanya di Madinah. Jadi di Amir Muhammad. Jadi supaya kita tak bawa-bawa kok. Nah, kita nanti di sana kan takut ketinggalan. Mungkin yang bawa nanti itu yang bawa tas tente itu mungkin saya sama Ustaz Atoila, karena di situ identitas kita semuanya paspor yang akan saya bawa. Tolong diingatin tuh, kami bawa paspor nanti. Nah, jadi perlengkapan punya ibu-ibu apa semuanya, bapak-bapak, ya ini semuanya kayak jadwal-jadwal kita bawa semuanya nanti. Nah, jadi itu harapan dari travel ya. Jangan lupa, berarti kalau bisa tas sedang, yang kecil, yang kecil dan besar tuh, yang selempang tetap kita bawa, ya. Yang selempang kita bawa. Silakan. Mau diisi apa silakan di situ. Mungkin mau buat tambahan rendang silakan. Ada orang Ambonnya jadi nggak tenang mana. Mau diisi rendah, mau diisi apa ikan teri, mau tambah-tambah di Beb ya. Nah ini beliau ini abangnya sama saya dulu. Hampir dibuatnya, nggak begutin tadi dibuatnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Yang penting kita mengharap lancar semuanya ya. Nah jadi jangan lupa lagi ini kain ihram nih, masukkan ke dalam. Kata kita pergi ke Madinah kan. Jadi kain ihram itu masukkan semuanya yang kita pakai seragam batik. Ya seragam batik yang dikasih itu yang itu dibawa nanti. Kemudian yang kita kalau kami sama Salatoilah tidak pakai seragam, itu nanti ada. Nah kami beda nanti. Jadi kalau yang lain ini seragam, apa gunanya? Ya gunanya memudahkan. Oh ini orang kita nih, Musdalifah. Itu yang pertama. Yang kedua ingat kita ini 60 orang. 60 orang itu tidak bisa, tidak ada bis yang muatannya 60. Paling banyak itu 55. Itu pun kalau kita Al-Wasim ya. Nah, Al-Wisam itu bisnya itu paling full itu 48. Kecil. Udah kecil. Makanya nanti di sini Pak kita ini nanti dibagi dua. Nanti di ID card tuh ada yang nomor 2, bis 2, ada bis 1. Nah, jadi tidak bisa, cuman bisa bis ya kendaraan. Jadi kita hotelnya sama, dan di sana kita sama-sama, semuanya sama.